kebudayaan asli khas Tasikmalaya yang berupa karya seni lukis dengan menggunakan payung sebagai media lukisnya. Payung gelis adalah kerajinan asli Tasikmalaya, sehingga payung gelis disertakan menjadi salah satu maskot Tasikmalaya. Payung gelis ini sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Pada zaman itu, payung gelis dipakai oleh para gadis Belanda sebagai alat untuk melindungi diri dari terik matahari. Sentral dari pembuatan payung gelis ini berada di Panyingkiran, Kecamatan Indihiyang, Tasikmalaya. Salah satu pengrajin payung gelis yang ada di Indihiyang yaitu Bapak Yayat Sudrajat. Dan pada kesempatan kali ini, kelompok kami mewawancarai Bapak Yayat Sudrajat mengenai payung gelis dan perkembangan usaha payung gelis di masa pandemi COVID-19. Nama Yayat Sudrajat. Dari mulai usaha saya buka tahun 98 sampai sekarang. Sedikit flashback ke belakang bahwa payung gelis ini memang dari dulu sudah ada. Dari sekitar tahun 40-an itu sudah ada pengrajin payung. Bahkan dulu ini penduduk dari sini Kampung Panyingkiran 90% profesinya sebagai pengrajin payung. Bahkan ada masa keemasannya itu sekitar tahun 50-60 lah. Karena ini payung ini fungsional, artinya benda selain alat peneduh juga dipakai sehari-hari dulu mah. Kemudian setelah adanya payung yang terbuat dari rasid, tina besi, nah rupanya kalah bersaing. Kemudian banyak pengrajin yang gulung tikar saat itu, alih profesi, ada yang dagang dan tani dan sebagainya. Bahkan cek bahasa barudak stagnan tahun 70-80 itu gaya pengrajin payung di teh itu. Dari mulai tahun 80 Pak Sahrod yang sebelah sana itu saya mencoba memperkenalkan kembali bahwa dulu di sini ada pengrajin payung. Nah, dari beliau lah kemudian lahirlah beberapa pengrajin sampai sekarang. Tahun 80 sesudah beliau meninggal saya buka sendiri gitu awalnya. Nah, kemudian sampai sekarang di kampung di sini ada 5 pengrajin lah khusus, maka bahkan disebut sentra payung gelis. Nah, mungkin sekilas segitulah cerita payung gelis sekilas. Kebetulan di sini asalnya pekerjanya ada 12. Berhubung situasi COVID, ada yang alih profesi libur, terus sekarang ada yang masih aktif gitu ya, khusus di payung gelis mandiri tinggal 6. Karyawannya tinggal 6. Ada yang bagian masang, ada yang bagian bunga, ada yang bagian benangin, itu dibawa ke rumahnya masing-masing. Ya jelas lah, karena dari kalau dulu itu sebelum ada COVID, jadi setiap hari kan terus produksi, terus tidak ada stok lah, jarang ada stok. Kemudian ada pandemi, otomatis konsumen berkurang. Bahkan 2 bulan ke belakang itu daya pemasukan lah, Desember Januari baru seminggu lah, kemarin tahun ada pesanan tuh 3-4 hari yang lalu baru ada pesanan lagi. Nah, yang jelas menghambat proses produksi karena di sini ada tuhnya, di sana di rumah banyak saya stok, bahkan sampai kena rayap payung dibagikan lah ti payung aku abi dilateing keluar produksi gitu. Nah, jantan ayana dampak COVID-19 ini ya justru bukan hanya saya tapi mungkin pengusaha-pengusaha lain juga begitulah kira-kira, khusus karena ini bukan bahan konsumsi jadi ya terus terang menghambat. Biasanya kan ini kalau ada event-event, ada acara-acara kayak payung gelis,
ada lomba anak-anak pakai payung gelis biasanya, jadi melibatkan banyak orang. Sementara ada kerumunan kan sekarang dilarang, jadi hambat. Ya kalau saya biasa produk ya rata-rata sekitar 30 mah satu hari produk. Itu teh di dengan variasi harga lah. Oh iya. Variasi harga ada yang kisaran 50, ada yang 60 gitu ya. Itulah harga-harga standar seperti itu. Untuk satuannya? Satuan. Harga retailnya gitu. Kalau sekarang kan zaman digital, jadi memudahkan. Bahkan saya kan bukan hanya di wilayah Tasik, Bandung, Jakarta, lintas pulau ke Banjarmasin, itu lewat online lah gitu lah. Ke Sumatera, berhubung COVID jadi nggak ada pesanan yang banyak, paling sedikit-sedikit sekarang. Pak, mungkin dari kami cukup Sekian. Terima kasih banyak atas waktunya, Pak. Seiring dengan perkembangan zaman, payung gelis kini banyak digunakan untuk dekorasi dan sebagai alat edukasi media lukis. Keberadaan payung gelis yang tetap terjaga ini mampu memberikan penghasilan untuk kehidupan para pengrajin payung gelis. Namun, dengan kondisi pandemi ini, penghasilan para pengrajin mengalami penurunan karena payung gelis biasa digunakan untuk kegiatan-kegiatan besar. Tetapi, besar harapan dari para pengrajin payung gelis ini agar pandemi segera berakhir dan bisa memulai kembali kehidupan seperti sedia kala.